Assalamualaikum. Film Santet 2018, film Ratu Ilmu Hitam tahun 2019, kemudian film Santet Ilmu Pelebur Nyawa tahun 88, ada film Mistik tahun 81, kemudian Pengabdi Setan versi yang original tahun 80 dan remake-nya tahun 2017. 5 judul film lokal yang mengangkat tema santet dan ilmu hitam. Dan kalau kalian pikir tema persantetan sudah difilmkan semua, kalian salah besar, saudara-saudara. Kalau kawan-kawan butuh jawaban pas di awal, apakah ini film terbaik produksi Hitmaker Studios? Jawabannya mungkin kali ya, mungkin tergantung orangnya. Apakah film ini adalah film horor terbaik yang pernah ada? Jawabannya enggak. Apakah filmnya layak ditonton? Ya layak lah. Apakah film ini nggak ada kekurangan? Selamat datang di channel Kawan Review. Kita sih belak-belakan aja di sini. Film Santet Segoro Pitu, film yang diadaptasi dari kisah akun X atau Twitter @bangbets_ yang menceritakan korban santet Segoro Pitu. Kisah ini kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama, disutradarai sama Tommy Dewo. Ya, filmnya sendiri ada penyesuaian cerita dari versi originalnya. Oke, film Santet Segoro Pitu berlatar di Semarang tahun 1983 dan menceritakan keluarga harmonis Sucipto yang diperankan Christian Sugiono bersama dengan istrinya Sarah Wijayanto, serta ketiga anak mereka ada Ardi yang diperankan Ari Irham, Shiva yang diperankan Sandrina Michelle, dan Arif yang diperankan Khalif Aljunah. Jadi Pak Sucipto ini memiliki toko sembako di Pasar Rame. Mulailah dia mengalami teror mistis setelah menemukan benda aneh di depan tokonya. Teror ini kemudian menimpa seluruh keluarganya, sampai si Ardi dan Shiva menyadari kalau mereka berada dalam cengkraman kekuatan goib yang mungkin kiriman dari orang yang tidak suka dengan keluarga mereka, apalagi toko dagangan bapaknya yang ramai banget pengunjung. So, lewat pengakuan Pak D, abang ibunya, Ardi akhirnya mengetahui semua ini berawal dan pada akhirnya jadi parah seperti ini. Dan dirinya pun harus menghentikan teror tersebut supaya tidak semakin berkepanjangan. Mengusung tema ilmu hitam bernama Santet Segoro Pitu. Ya, ini santet terkuat lah, yang sebenarnya cukup menarik kalau dieksekusi benar. Tak kirain gak bakal nemu tuh pola klise horor yang kerap nongol di film horor lokal yang pada umumnya. Ternyata ada dong. Kayak keluarga yang tiba-tiba kena teror tanpa alasan yang jelas di awal. Walau udah dikasih hint dan penjelasan asal-muasal teror itu bisa ada, tapi sayangnya pemaparannya itu masih kurang pas. Beberapa alur ceritanya mudah ketebak, dan ini pada akhirnya mengurangi elemen kejutan yang seharusnya ada di sebuah film horor. Jadi nggak salah juga kalau ada penonton yang mungkin merasa dejavu di beberapa adegan, karena udah cukup familiar dengan trope kayak begini. Filmnya terlalu fokus sama vibes horor dan teror yang dijanjikan gila, dan pada akhirnya bikin film ini sendiri malah mengabaikan pendalaman karakter utama yang justru harus paling diperhatikan, terutama Sucipto dan keluarganya, dan juga Pak Wicak yang jadi rivalnya Pak Sucipto. Oke, keluarga Sucipto seharusnya bisa jadi pusat emosi cerita film ini. Tapi, kurangnya pengembangan karakter malah bikin mereka terasa cuma sebagai korban tok. Bukan karakter yang punya kedalaman dan latar belakang yang kuat. Dan akibatnya apa? Penonton malah kesulitan untuk merasa benar-benar peduli dan terhubung secara emosional dengan nasib keluarga ini. Ditambah lagi, ekspresi yang kosong. Lo bayangin aja, adik dan emakmu tewas mengenaskan di depan matamu. Ekspresimu datar. Jujur ya, aku tuh berharap mereka tuh lebih shock daripada itu. Tapi ya gimana, mungkin keluarga ini keluarga introvert kali ya. Disuruh ekspresif ya susah. Intensitas gore-nya oke lah, nggak segarang Sumala kemarin sih, tapi tetap bisa memuaskan dahaga kalian yang butuh horor gore di film Santet Segoro Pitu ini. Filmnya cukup berani lah ngasih adegan-adegan gore, tapi maaf, karena terlalu berlebihan dengan eksekusinya yang sebenarnya niat nggak niat, dengan timing yang kadang pas, kadang meleset. Jadinya hal itu bikin penonton agak susah untuk menikmati dan ngerasain terornya sendiri. Soal tempo cerita, agak bingung sih ya. Dibilang satset iya, tapi berasa kejar-kejaran. Pas temponya jadi melambat, terutama di pertengahan film malah kerasa kosong. Aku termasuk penonton yang rada bosan di bagian ini. Seolah-olah ceritanya berputar di satu tempat itu aja, sebelum masuk ke klimaks yang sedikit bikin perut sakit.
Jujur, endingnya alih-alih memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki kekurangan sejak awal, film Santet Segoro Pitu malah asik memperpanjang daftar kekurangan filmnya. Aku sih nggak masalah ya soal kostum desain Demit Swangi itu atau si 7 penjaga di 7 titik itu. Tapi yang jadi masalah terbesarnya adalah klimaksnya amem, wah, dan nggak berkesan sedikit pun. Oh ya, sangat disayangkan ya karakter anak kecil yang tidak lama di sini. Padahal dia punya potensi mengangkat filmnya jadi lebih menarik. Kalau kalian penasaran anak kecilnya seperti apa, perannya di sini secomel dan semenggemaskan apa dan semenarik apa dia, tontonlah filmnya. Biar tahu maksudku. Kalau ada yang bilang produksi visual dan detail film ini mempesona, mungkin aku masih bisa bilang oke aja. Pasalnya, Hitmaker Studios pernah loh bikin film berlatar lampau tapi lebih baik daripada ini. Aku tetap akan tempatkan sebagai keunggulan. Setidaknya film Santet Segoro Pitu tahu dan paham betul gimana merekonstruksi suasana tahun 80-an. Khususnya pasar Pandaranan. Set, kostum, properti yang digunakan, otentik. Dengan gaya bahasa yang juga nggak dibuat terlalu kaku ya. Karena di tahun segitu, gaya bahasa kan sudah bertransformasi lebih fleksibel daripada di bawah tahun 80-an. Oke, penyampaian alur ceritanya juga konsisten meski nggak bagus-bagus amat. Emang ada beberapa bagian yang terasa lambat dan nggak punya emosi. Tapi secara keseluruhan, film ini berhasil menjaga alurnya tetap menarik buat diikuti sampai akhir. Film ini tuh definisi film yang bisa bikin rasa penasaran penonton lah buat kepo sama kelanjutan tragedinya kayak mana. Atau mungkin kepo kapan film ini akan berakhir kali ya. Filmnya ngasih cukup waktu kok buat penonton untuk ya sedikit ngerti lah sama latar belakang balas dendam dan teror yang terjadi tanpa harus terburu-buru. Oh ya, ada twist ya, tapi bukan yang paling wow. Dan ini ngasih sentuhan biar nggak monoton kali sih filmnya. Hitmaker Studios, salah satu rumah produksi paling jago sih soal penggunaan CGI dan desain produksi. Dan ini salah satu kelebihan besar film Santet Segoro Pitu. Soal penggunaan CGI yang cukup rapi di film ini dan nggak too much ya. Dan ini mirip-mirip loh sama Sumala kemarin. Ya perbandingan sama Sumala aja ya yang kebetulan dirilis di tahun yang sama. Sebenarnya, ngelihat dari trailernya aja, udah tahu apa aja kengerian yang bakal kalian saksikan di sini. Tapi setidaknya, segala bentuk kebrutalan yang ditampilkan tanpa harus menunggu gelap gulita buat menutup kekurangan CGI yang burik yang biasa dilakukan sama film-film horor lain. Nah, film Santet Segoro Pitu cukup percaya diri menampilkan semuanya tanpa harus malu-malu dan good job. Nah, ngomongin entitas makhluknya pun ya oke lah. Seram atau enggak itu tergantung kalian melihatnya dari sudut mana. Tapi buat aku sih gak ada yang jadi masalah. Setidaknya Hitmaker tahu betul namanya film horor. Kalau kau emang mau bikin filmnya jadi seram, ya setannya jangan diumpeti gelap-gelap mulu keles. Mau pakai CGI kek, mau pakai kostum kek, ya gas aja. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah ini upgrade dari film-film sebelumnya? Dibilang upgrade sih enggak juga. Cuma emang lebih terarah aja film ini ketimbang kalau harus dibandingkan sama film horor sebelum ini, yaitu Sumala. Film ini jelas akan memuaskan dahaga kalian yang demen sama hal-hal berbau kebrutalan. Tapi catat, jangan berekspektasi kalau ini akan jadi film horor paling wadaw. Jangan lupa dukung kawan review yang bisa kalian scan di barcode yang tertera di video, atau boleh cek di kolom deskripsi, ada tautan yang bisa kalian klik di situ. Biar kawan review bisa nonton semua film dan review semua film yang kalian mau. Modalnya gede banget cuy. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka sama reviewnya, atau dislike kalau mungkin kalian tidak setuju dengan pendapatku. Dan share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Santet Segoro Pitu ini. Subscribe channel kawan review biar tembus 100.000 subscriber. Ya siapa tahu tahun ini tembus cuy. Amin, gak mungkin kan? Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.